Ternyata memang benar, di Swedia sudah mulai mereka tanamkan microchip. Oke, shalom guys, shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan mereaction video daripada salah satu kakak, ya saya tidak tahu namanya, tapi dia bilang di dalam videonya bahwa di Swedia orang sudah mulai pakai chip. Apakah ini tanda daripada antikris? Kita mendengar penjelasannya. Oke, yes. Ternyata memang benar, di Swedia sudah mulai mereka tanamkan microchip. Ya, mereka mulai pasang microchip di tangan. Jadi mereka kalau pergi belanja, mau belanja, naik kereta dan sebagainya, naik itu sudah kereta, pakai itu chip yang ke dipasang kantor, di tangan. Ini mereka terjadi udah di tinggal Swedia. begini aja scan langsung di Swedia. Jadi apa yang sesuai firman Tuhan Yesus tentang itu binatang ya sudah bermuncul. Sampai mungkin bagi orang yang awam yang kagak paham katanya, oh pasang microchip itu kan nggak apa-apa karena ini udah zaman teknologi canggih, emang so what gitu loh. Nah, kita dipasangin seperti itu artinya kemanapun kita berada kita udah ibaratnya kayak remote control, tau gak? Jadi penguasa itu akan dia akan menguasai ekonomi global, semua teknologi akan dikuasai dan kita semua akan bergantung semua kepada itu, dan itu akan dikontrol semua, dan Eropa. Jadi kurang ya lebih semua orang harus itu takut kepada dunia. Semoga orang Kristen diberikan ketabahan dalam situasi ini, dan Kristus telah berbicara mengenai bagian ini, dan Alkitab kalau kita hanya takut juga bukan jalan keluar. Dan kalau memang itu benar-benar seperti ketakutan, semakin kita orang takut, Kristen dan semua pengikut Kristus harus semakin kuat beriman, body kita semakin lemah, hidup kudus di semakin hadapan Tuhan. banyak penyakit. Jadi berdoa sama Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat diselamatkan, dijauhkan dari pasangan chip ini. Kita yang tidak percaya Tuhan, ya sampai kemanapun, ke perdesaan, di bawah gua-gua pun, itu tetap aja mereka bisa menemukan kita. Jangan sampai amit-amit, makanya kalau kita belanja di supermarket nanti ya ke depan kita harus pakai scan, ke kampung, desa, apapun ya, dinanam padi sendiri, kelinci, pelihara apapun lah yang bisa dimakan untuk keseharian kita. Aku juga lagi mau coba pelihara ayam supaya ayam tuh bisa tiap hari bertelur gitu. Pelihara ikan, kolam kecil, apa aja terserah kalian. Tidak menakut-nakutin, tapi untuk kalian bisa menjaga-jaga. Kita diprotek, di cover, dijaga. Satu-satunya kita masih bisa mengandalkan Tuhan, bisa mematahkan mereka. Kita berdoa apa yang mereka rencanakan yang lebih perfect, kita patahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Betul. Ya guys, jadi situasi-situasi itu Alkitab sudah menceritakan tentang hal itu, dan Kristus sendiri sudah menjelaskan tentang hal itu, bagaimana apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kitab Wahyu menuliskan bahwa semua orang akan mendapatkan tanda itu, yaitu tanda yang 666. Dan apakah itu melalui microchip atau apapun itu memang sudah diberitahukan oleh kitab Wahyu, dan bisa saja itu bahwa kitab Wahyu menuliskan bahwa tidak ada orang yang bisa bertransaksi, tidak ada orang yang bisa belanja dan sebagainya. Jual beli pun tidak, hanya semuanya harus patuh kepada itu, dan menuju kepada ekonomi global yang sedang perang yang sekarang sedang terjadi. Bisa saja itu dikendalikan oleh antikris, dan kemudian kita akan ada di bawah kendali daripada antikris, dan kemudian semua pasar akan dikuasai dan semua ekonomi akan dikuasai. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa membeli, maka kita harus menanam sendiri. Apalagi sekarang hutan-hutan sudah habis, kemungkinan orang bergantung kepada teknologi dan menghasilkan uang daripada teknologi di masa ini paling besar. Sehingga kiranya semua orang Kristen diberikan ketabahan dalam menghadapi ini, dan kita semua harus siap bahwa kita sekarang menuju kepada masa-masa terakhir daripada hidup ini. Oleh karena itu, apa yang telah dituliskan oleh Alkitab dengan kesaksian daripada kakak ini tentang pemasangan chip di Swedia dan beberapa tempat yang lain, kiranya itu membuat orang Kristen semakin percaya kepada Kristus.
dan membangun persekutuan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Kristus akan menyelamatkan kita, tetapi sebagai orang yang beriman, kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Shalom.